Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Hai Oldedaners! Dengan Nana di sini. Dan Sasa di sini. Nah, Oldedaners, topik kita hari ini tuh akan ngebahas tentang mission trip. Nah, Sasa sama Nana tuh udah pergi mission trip ke dua tempat yang berbeda loh. Betul-betul. Tapi nih Nat ya, sebelum kita bicara lebih lanjut soal mission trip, kayaknya kita harus kasih tahu dulu nih ke Oldedaners semua. Apa sih mission trip itu? Oldedaners, mission trip itu adalah perjalanan misi untuk memberitakan kabar baik yang dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, biasanya tuh acara ini tuh dilakukan oleh satu kelompok yang terdiri dari 15 orang atau 10 orangan lah. Tergantung dengan jumlah orang yang sudah dipersiapkan untuk pergi mission trip. Gitu. Terus. Nah, biasanya nih yang pergi mission trip itu umur berapa, Nat? Atau enggak yang kayak gimana sih? Kalau untuk yang bisa pergi mission trip itu untuk orang-orang yang bisa mengurus dirinya sendiri, jadi nggak usah, maksudnya tidak menyusahkan orang lain lah, maksudnya udah bisa cukup dewasa ataupun remaja gitu. Iya. Jadi pokoknya intinya dia yang udah mandiri, udah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena biasanya kalau mission trip itu, Oldedaners, kita tuh pergi ke tempat-tempat yang medan atau aksesnya tuh cukup susah buat datang ke sana ya, Nat ya. Betul. Gitu. Jadi setidaknya dia bisa menjaga diri sendiri walaupun di sana tetap barengan, ya kan, Nat? Dan yang paling penting itu harus sehat ya, teman-teman. Betul, jangan sakit ya. Nanti kalau sakit juga susah juga ya, nggak bisa menikmati nanti. Nanti kayak, aduh sakit begini, nanti susah banget pergi. Aduh, ini jatuh nanti, aduh repot lah pokoknya. Biasanya mission trip itu ngapain, Nat, kegiatannya, Nat? Kalau mission trip itu biasa melakukan kegiatan kayak KKR, atau pengobatan gratis. Atau bisa jadi kayak ya kumpul-kumpul sama orang-orang di sana gitu. Oh gitu ya, jadi kegiatan-kegiatan ngasih kabar baik, KKR gitu-gitu ya, pengobatan, banyak ya yang Iya, dilakuin banyak ya. banget sih. Kemarin kamu pergi kemana nih, Nat? Kemana ya? Kemarin ini aku pergi ke pulau kecil di Kepulauan Nias itu. Tahu nggak Kepulauan Nias di mana? Secara geografis ya. Ayo di mana? Ayo di mana? Saya bukan anak IPS. Nanti saya suruh editor munculin deh coba. Oldedaners Kepulauan Nias di mana ya? Iya, kira-kira Oldedaners tahu nggak Kepulauan Nias ada di mana? Kalau nggak tahu, kita spoiler nih. Kepulauan Nias itu ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dekat-dekat Sumatera Utara situlah. Oh, jadi lu pergi ke salah satu pulau di Kepulauan Nias itu. Iya, gitu. salah satu pulau kecil lah yang ada di Kepulauan Nias gitu. Kalau lu kemana? Kalau gua kemarin itu pergi ke salah satu desa yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi dia kayak pedalaman. Terus kalau misalnya lu cari di mana di Google tuh kayaknya nggak ada juga sih, Nat, nama daerahnya. Oh gitu. Saking terpencil banget gitu. Nah itu tuh tempat itu tuh kayak gimana sih, Sa? Kayak di di tengah-tengah danau tuh, di gunung atau di hutan atau di mana gitu? Oh gini, Nat. Di tempat gua itu kemarin ya, kan Indonesia tuh terkenal sama keindahan alam ya kan, Nat ya. Betul. Dan itu tuh waktu gua kesana, gua sangat bisa menghayati kalimat itu. Wah, gimana nih? Menghayati kalimat keindahan alam Indonesia gitu. Gimana deh? Karena kan kalau di Bandung tuh kita biasanya lihatnya gedung-gedung, terus ya gimana lah ya, di kota kayak gimana gitu ya, jalan dengan jalan aspal gitu ya. Pokoknya jarang banget ngelihat hal-hal yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau tuh maksudnya jadi kayak tumbuhan berarti. Bener, rumput gitu. Iya, betul kayak gitu. Jadi tempat yang gua kunjungin itu tuh dia ada di suatu puncak di salah satu pegunungan yang ada di Sulawesi Tengah itu, di pedalaman itu. Oh, berarti di atas gunung gitu. Jadi lu tuh ada di puncak gunung, salah satu gunung di sana gitu. Iya bener. Jadi waktu kesana tuh memang kita ngelewatin hutan, ngelewatin sungai. Pokoknya kalau kata lagu tuh mendaki gunung, lewati lembah. Itu kan kayak Ninja Hattori gitu ya. Iya bener-bener persis kayak gitu waktu gue kesana tuh. Asik jadi banget ya. Indah banget, Nat. Indah banget. Indah banget.
Nah, kalau misalkan berarti tuh kayak zaman-zaman waktu masih kita kecil kayak yang pernah gambar-gambar gitu nggak sih? Yang gambar-gambar apa? Ada gunung, terus ada sawah, terus ada matahari di tengah-tengah gunung-gunung Iya, gitu Nat, loh. bener Nat, bener Kayak banget, gitu banget. persis banget Wah. kayak gitu. Jadi Oldeners tempatnya tuh bener-bener kayak gambaran yang tadi Nana kasih tahu. Mungkin Oldeners juga kayaknya pernah gambar kayak gitu ya. Kayaknya Nat? semua orang pernah gambar kali ya. Itu gambaran waktu kita masih kecil banget Iya, kayaknya. gunung-gunung di tengah matahari, ada sawah. Nah, terus di sana tuh kan Nat bukan nggak terlalu ya. Sebenarnya tuh belum ada listrik kan. Jadi memang kalau malam-malam tuh gelap, terus kalau masih subuh-subuh, pokoknya belum sebelum matahari terbit atau terbenam tuh dia gelap banget gitu loh. Nah, jadi waktu mataharinya mulai terbit gitu ya, itu tuh kayak cahaya-cahaya surgawi yang akhirnya menerangi bumi gitu loh. Wah, keren banget ya berarti ya, bener-bener kayak lu bisa merasakan kayak sinar matahari tuh kayak turun ke dalam tubuhmu gitu, yang anget gimana gitu, kayak wah enak banget berarti ya. Bener-bener. Terus kayak ibaratnya tuh kita lagi healing galau gitu ya, malam-malam atau pagi-pagi subuh-subuh gitu ya. Terus tiba-tiba matahari bersinar. Ya ampun, ini apakah ini cahaya surgawi? Wah, berarti asik banget ya. Berarti lu bisa ngeliat kayak sunrise gitu di sana berarti ya. Iya, kalau buat gua kemarin pengalaman gue tuh ya, sunrise-nya tuh lebih cakep banget sih daripada sunsetnya. Karena kalau pas sunset tuh kan kayak ketutupan sama pohon-pohon tinggi kan. Jadi bayangin kalau memang itu tuh daerah terpencil, jadi pohon-pohonnya tuh kan banyak, hutan gitu. Jadi dia tinggi-tinggi gitu loh. Nah, jadi pas yang mau terbenam ya nggak kayak kita ngeliat langsung mataharinya tuh full bulat full kayak, bulat yang kayak di bola, pantai gitu ya? Iya, kayak di pantai, maksudnya kayak telur kuning mata itu. sapi gitu ya, yang turun ke bawah Iya, gitu. iya. Tapi kalau misalnya pas lagi mataharinya terbit tuh kayak memang nggak tahu ya, bagus banget gitu loh. Jadi kayak dia bener-bener dari gelap itu tuh bersinar. Gitu loh, dia ada satu titik cahaya yang bisa kita lihat. Oh ya, akhirnya udah pagi gitu. Wah, keren banget ya. Keren banget. Kalau lu kemarin pergi kemana, Nat? Kan aku kan ke pulau, salah satu pulau di Kepulauan Nias kan. Pastinya berbeda dengan tempat kamu dong. Kamu kan ke gunung nih, hutan, gunung gitu kan. Kalau aku tuh lebih ke arah pantai sih. Jadi dia pulau kecil kan. Karena dia pulau kecil, jadinya pantainya ya ada pantai doang gitu sekeliling situ gitu. Nah, kalau misalkan lu tanya nih ya, lu pengen tanya gak sih? Pengen tahu. Oldeners juga pasti penasaran dong gimana di sana tuh. Kalau saya itu pantainya tuh bagus banget. Jadi bener-bener bisa kayak kebayang banget ya, bisa ngelihat gradasi warna dari laut yang paling dalam ke lebih dangkalnya gitu loh. Jadi kayak dari warna gelap ke toska yang lebih muda, udah gitu ke putih dari pasirnya gitu tuh bagus banget sih. Oh, jernih banget dong berarti. Jernih banget. Terus apa sih? Lu pas kayak gitu berarti bisa ngeliat ikan-ikan atau apa ya? Gimana waktu lu ngeliat laut yang jernih banget? Karena kan di sini kita di Bandung tuh jarang banget ngeliat laut juga kan? Gimana tuh? Jadi kan lautnya tuh jernih kan. Jadi lu ketika lu lihat ke dalam lautannya itu tuh lu bisa lihat kayak ada ikan-ikan berenang-berenang gitu loh. Oh iya? Iya. Ada Nemo, Dory. Nemo bisa cari, coba apa kita Finding Dory aja kali ya. Tapi keren banget sih, bener-bener lu bisa ngelihat kayak ada ikan-ikan yang lagi berenang, sama ada kayak koral, terumbu karang. Gitu. Iya, jadi kayak bisa lihat terumbu karang, bisa lihat ada makhluk-makhluk juga di dalam laut situ yang lagi berenang gitu. Cukup asik sih. Oh, berarti gue gak kebayang sih lu bisa ngeliat langsung binatang-binatang atau hewan-hewan di dalam laut itu langsung kasat mata gitu ya. Iya, benar-benar kelihatan banget lah. Terus kan kalau misalkan tadi lu ceritanya katanya sunrise-nya bagus banget gitu kan. Nah, di gua tuh sunrise-nya juga bagus banget. Soalnya kayak benar-benar, aduh kan di sana juga nggak ada listrik nih. Oh, sama-sama nggak ada listrik ya. Terus Nah, di sana tuh kan jadi ketika terbit itu kayak ya di pantai aja gitu, lihat sunrise tuh kayak gimana, dan bagus banget sih. Dan pas lagi sunsetnya juga, wah gak kalah bagusnya, beneran bagus banget. Berarti lu di sana tuh kayak di Maldives gitu ya? Iya, bener-bener kayak Maldives banget sih. Sunrise, sunset. Wah, keren banget lah. Terus dan gitu, itu karena mungkin tempatnya kan susah sekali, bukan susah sih, lebih ke arah kayak agak sulit untuk diaksesnya. Jadinya jarang ada orang untuk pergi liburan ke sana gitu. Oh gitu. Jadinya di tempat situ tuh dia untuk tempat pantainya itu tuh bersih sekali. Tidak ada sampah gitu.
Jadi benar-benar kayak Virgin Beach gitu yang masih belum disentuh sama orang-orang itu. Jadi memang karena mungkin orang juga jarang tahu ya tempat itu ya. Buat all the diners kalau udah tahu agak spoiler dikit tempatnya di mana, tolong jangan di komen, tapi langsung kontak kita aja. Karena ini akan tetap menjadi rahasia. Soalnya tempatnya beneran bagus banget sih, itu beneran keren banget. Terus dan gitu kan karena pulaunya kecil, jadinya tuh lu cuman bisa keliling ke situ tuh 2 jam juga beres gitu. Oh iya, 2 jam itu udah kelilingin satu pulau itu. Iya, kurang lebih lah 2 jam tuh udah dari pergi balik lagi gitu. Kayak dari ujung pulau ke ujung pulaunya cuma menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Jadi kalau bolak-balik ya 2 jam gitu. Dan itu bisa ngelihat semuanya gitu. Kayak itu kan pulau kecil. Nah, udah gitu terus kayak misalkan di pantai baratnya berbeda dengan pantai timurnya. Kenapa tuh? Kalau di pantai timurnya itu kan ya pantainya lebih halus gitu, putih, kelihatan Tosca gradasinya. Kalau pantai baratnya itu berbeda sih. Jadi dia lebih banyak kayak terumbu karang gitu-gitu. Kayak batu-batu, kerang-kerang gitu. Kayak gitu banyaknya seperti itu. Jadi pasirnya itu nggak terlalu halus. Tapi sama jernihnya. Jernihnya jadi lu bisa lihat kayak ada ikan-ikan. Nah, yang lebih menariknya lagi di pantai baratnya itu tuh lu bisa lihat kayak ada kepiting jalan-jalan gitu kayak gitu. Terus ada apa lagi? Ada kayak apa sih itu namanya? Cucumber. Sea cucumber gitu ya? Iya, apa ya namanya ya? Aku tahu sih, aku inget depannya dari T ya. Apa ya? Aku lupa sih namanya apa. Pokoknya nanti sea akan cucumber muncul di sini namanya ya. Nah, ceritanya di sea cucumber itu kita bisa lihat bentuk aslinya itu. Itu kan selalu kayak sering dimakan. Lu pernah makan gak sih? Belum pernah sih. Belum pernah. Lu makan di sana? Nah, makan itu. Waktu itu aku gak makan sih, cuman aku pernah makan di Bandung. Pernah ada waktu itu. Dan itu dimasaknya dengan sop-sop gitu kan. Nah, aku tuh sebenarnya gak tahu ini tuh binatang apa, bentuknya seperti apa. Ternyata waktu aku pergi ke sana aku bisa lihat bentuknya itu panjang gitu. Cukup unik sih, bener-bener kayak cucumber gitu, kayak timun gitu kan. Ini ya seru banget ya, maksudnya lu bisa ngelihat hewan-hewan yang mungkin belum pernah secara langsung live gitu ya, ngelihat ini nih ada di dalam laut berkegiatan gitu loh. Bener. Tapi udah gitu aku bisa lihat kayak ada itu tuh nggak, ular laut lo nggak sih? Ular laut? Iya, kayak ular laut gitu yang berenang di atas laut itu. Wah, berarti itu ketahuan banget sih, maksudnya jernih banget karena kita bisa langsung lihat kehidupan hewan-hewan di bawah laut gitu kan. Itu bagus banget sih, asli keren banget. Nah, pokoknya aku tuh kalau misalnya mau ingat-ingat lagi ya kayak kayak keren banget ya. Dulu aku kayak pergi ke sana waktu mission trip itu. Wah, ini keren banget ini pantainya. Ini pertama kali aku ngeliat pantai itu kayak sampai amazed banget gitu loh. Ya tapi pasti keren banget sih. Tapi lu ngomongin gitu berarti kan jarang orang di sana. Berarti langitnya juga masih jernih banget ya. Jadi langitnya kan karena di sana kan pulau kecil. Jadi untuk transportasi gitu paling mereka cuma pakai sepeda. Dan gak ada kayak motor mungkin ada sedikit, cuman karena mungkin pulaunya agak terpencil atau gimana, jadinya akses untuk bensin atau gimana juga susah kan. Jadi orang-orang lebih pilih untuk prefer pakai kayak sepeda gitu. Jadi memang masih jernih banget dan udaranya tuh tidak ada polusi. Jadi kita kalau misalkan lagi malam-malam ngeliat bintang ke langit, wah gila, gue jadi talking to the moon gitu. Tapi pasti itu gue bayangin sih, karena di tempat gue kemarin juga tuh langitnya tuh bersih banget. Iya, bersih juga sama. Itu tuh maksudnya kalau siang tuh abu-abu muda banget. Kalau malam tuh bintang-bintang, bulan juga kelihatan kan, Nat. Ya benar-benar kerasa talking to the moon kan. Iya bener. Kayak apa ya, kalau kita di kota nih ya, kita ngelihat yang terang, jarang banget kayaknya ngelihat bintang di langit malam itu ya nggak sih. Lebih banyak tuh ngelihat soalnya banyaknya sinar lampu, listrik, soalnya cahaya di bawah tuh kayak lebih banyak gitu ya daripada di langit itu. Kayak benar-benar kita tuh benar-benar ngerasain kayak wah, kita tuh nggak pernah ngerasain ini di kota gitu, di Bandung gitu spesifiknya gitu kan. Soalnya banyak sekali gedung-gedung gitu kan. Ketika kita melihat cuman ada pohon dan kita tinggal yang tidak ada listrik atau gimana. Ketika kita melihat bintang tuh benar-benar ngerasanya, wah bintang tuh keren banget, ya nggak sih lo? Bener-bener. Jadi pas ngeliatin kayak gitu tuh, mungkin karena kita tidak biasa ya. Buat orang sana gitu ya, gue perhatiin menurut mereka tuh hal itu tuh biasa banget gitu kayak. Emang aneh ya ngeliat bintang atau ngeliat bulan yang jelas tuh, emang aneh ya, kayak nggak pernah lihat bintang sama bulan aja gitu kan. Tapi buat kita tuh kayak jarang banget gitu. Kayaknya kita keluar rumah buat memperhatikan langit juga jarang banget. Cuman kalau misalnya nggak ada
apa ya? Ya mungkin bisa dibilang kayak nggak ada sesuatu yang gimana gitu. Jadi ya pas kita mungkin nggak ada kegiatan apa ya. Jadi pas kita keluar malam-malam ngeliat bintang tuh kita perhatiin, oh iya ya gila bintangnya banyak, bulannya banyak. Bulannya enggak ya, bulannya cuma satu guys. Benar. Bulannya terang banget gitu. Kayak benar-benar kesannya dekat sekali ya rasanya. Kalau kayaknya lo di gunung situ kayaknya rasanya dekat banget ya. Iya. Kalau kan di gunung kan. Kayak tinggal kayak tetanggaan aja gitu sama bulan. Tapi keren banget sih. Tapi aku pengen nanya sih kalau misalkan untuk udaranya di sana nih, karena kan nggak ada polusi atau gimana, apakah lebih dingin gitu? Dingin banget kah sampai lu menggigil gitu? Iya. Kan di Bandung aja sebenarnya cukup udaranya tuh cukup dingin ya. Cukup dingin. Di sana dia puncak gunung gitu ya Nat, itu tuh paginya bisa dingin banget, malamnya juga bisa dingin banget. Nah pas gue kesana itu memang cahaya apa itu namanya musim ya, musimnya tuh bukan yang musim panas banget, tapi bukan yang musim hujan banget yang gimana gitu, walaupun memang di sana sempat hujan, tapi jadi dingin banget. Dan terus yang paling menarik adalah di sana itu siang-siang panas Nat. Cuman panasnya tuh nggak yang bikin apa ya? Bikin dehidrasi, terik kayak keringetan gitu. Iya. Jadi walaupun panas gitu ya, sinar mataharinya kayak ibaratnya kalau di gunung sama matahari kayak lebih deket gitu ya. Tapi udaranya tuh tetap sejuk. Cuman terik gitu. Gimana ya cara jelasinnya? Kayak ya panas-panas di gunung gitu kan. Tapi gak terlalu panas gitu kan. Cukup pas gitu menurutnya. Walaupun mataharinya tuh kayak terang banget, terik banget. Cuman dari dalam tubuh kita tuh kayak ya tetap adem gitu. Mungkin karena dikelilingin sama banyak pohon itu ya. Jadi kayak mungkin masih ada angin atau apa gitu. Jadi ya kita tetap agak adem walaupun mataharinya terik gitu. Wah, keren. Kalau di pantai gimana? Panas dong. Pasti panas lah. Itu aku kayaknya bisa dibilang saking panasnya itu aku sampai mandi kayaknya 1 kali juga cukup kali ya. Oh iya. Kok gitu? Soalnya kayak udah panas banget sampai keringetan banget gitu, kayak perasaan baru mandi kok udah panas lagi gitu. Soalnya benar-benar panas banget. Dan ya kalau misalkan Olda dan Des bisa lihat nih ya, aku tuh belang di sebelah sini loh. Ini tuh gara-gara pergi ke sana gitu. Oh jadi ini hasilnya ya? Iya ini bukti ya, ini bukti aku belang. Berarti di sana panas banget gitu. Iya panas banget dan cukup ya terik lah, namanya juga kan pantai, pulau kecil gitu. Walaupun kita kayak di dalam pulaunya gitu kan, di pulaunya itu kan banyak sekali pohon, tapi tetap aja panas banget. Tapi berarti kalau malam juga panas atau malam pas malamnya tuh jadi banyak angin atau gimana? Menurut aku kalau pas lagi malam itu anginnya nggak cukup banyak, cuman tetap panas. Oh tetap panas ya? Iya, jadi kayak nggak dingin gitu, nggak dingin, malah aku kayaknya nggak pernah kayak pakai selimut gitu loh, nggak pakai selimut gitu, jadi tidurnya ya gitu aja, panas banget soalnya. Terus gimana dong Nat? Kan di sana tuh nggak ada listrik ya, jadi maksudnya mikir kayak kalau orang kedinginan kan kayak gua di gunung kemarin kedinginan dia tinggal pakai selimut gitu ya, yang banyak bawa selimut. Tapi kalau kepanasan kan kayak ya mungkin di kota biasanya pakai kipas, pakai AC gitu. Terus kalau di sana mungkin mereka udah terbiasa atau mereka kayak ada apa gitu buat mengatasi kepanasan itu? Udah biasa sih. Tapi aku pernah lihat ada orang gitu ya, dia kipas-kipas gitu loh, pakai kipas yang tangan itu. Ada sih. Tapi mereka kayaknya udah biasa sih sama udara kayak gitu ya. Tapi memang mostly udara di sana kayak gitu ya, bukan karena memang lagi musim panas atau memang begitu emang sih. Gitu ya sehari-hari ya. Kan soalnya kan pantai gitu. Jadi pasti ya seperti itu gitu. Tapi beneran hebat ya? Iya bener hebat. Tapi kan di sana banyak buah kelapa nggak Nat? Jadi kalau misalnya kepanasan tuh ya udah gue minum kelapa lah, tinggal metik gitu. Oh iya banyak sekali kelapa. Soalnya kan emang penghasilan dari orang-orang di sananya tuh kan dari jualan kelapa gitu. Karena mereka kan nggak bisa bercocok tanam yang lain selain pohon kelapa, karena tanahnya kan cukup berkapur. Jadinya mereka cuma bisa tanam kelapa doang, dan ya udah dijualin kelapanya, dan kelapanya enak banget deh. Asli. Serius? Definisi enaknya gimana tuh maksudnya? Bener-bener bikin kayak aduh seger gitu, kayak manis. Kayaknya enak banget ya. Jadi enak ngiler banget. gue. Ayo kita kesana tuh. Kayak kita nanti tukeran ya. Bisa. Waktu gue kesana lu jadi tour guide-nya ya. Ya bisa, aku bisa bawa kamu kesana sih Sa. Terus kalau gitu berarti kebanyakan mereka ya karena di pulau gitu nelayan, jual kelapa kayak gitu ya, berarti mata pencariannya ya. Mata pencarian mereka di sana seperti itu sih. Cuman kalau berarti itu
apa ya, kalau kita di kita mungkin disebutnya RT RW gitu ya, atau mereka ya udah satu kampung udah aja cuman segitu, nggak sampai ke pisah-pisah kayak gimana gitu ya. Di sana tuh sebenarnya ada beberapa kampung kesannya. Jadi punya beberapa desa. Itu tuh kalau nggak salah ada sekitar berapa ya? 7 gitu atau 8. Oh, lumayan banyak ya. Iya, jadi mereka tuh satu tempat itu ada beberapa desa gitu. Satu desa ini desa apa, ini desa apa, ada desa apa gitu, kayak gitu sih. Oke ya, kalau misalnya All the Diners kita bayangin ya dari yang udah dideskripsikan gitu, kayaknya indah banget gitu ya. Iya. Satu hal yang bukan tidak mungkin ya, jarang kita bisa dapatkan di kota. Benar nggak? Dan bener-bener kayak apa ya namanya, ternyata tuh Indonesia itu tuh punya masih banyak tempat-tempat yang masih belum dieksplor gitu, yang ternyata tuh masih bener-bener bagus gitu. Mungkin All the Diners belum pernah kan ke Kepulauan Nias ataupun ke daerah Sulawesi Tengah gitu kan, tapi ternyata tuh tempat ini tuh ternyata masih belum disentuh dan ternyata masih bagus banget keindahan alamnya gitu. Betul. Jadi kalau kita kita tinggal di Indonesia, apalagi kemarin-kemarin juga kita membahas soal Indonesia ya kan, bersyukur banget gitu ya, dengan kepulauan yang banyak bukan kepulauannya, pulau-pulau yang banyak beragam, dan Indonesia itu kan luas banget ya. Iya. Banyak banget keindahan alam yang belum bisa dieksplor sama kita mungkin, atau sama orang-orang di sana yang mungkin kayaknya jarang. Justru dengan luasnya Indonesia ini mungkin harusnya perlu ya kita eksplorin satu-satu nih yang belum terjangkau. Betul sekali. Jadi kita tuh harus bisa jangan cuma merasa Indonesia tuh cuma tempat ini aja, tempat-tempat ini aja yang memang mungkin sudah banyak orang yang kesana, tapi ternyata kalau kalian pengen menemukan hal-hal baru yang belum pernah dieksplor, belum pernah dieksplor, itu tuh masih banyak sekali pulau-pulau di sana gitu, masih banyak tempat-tempat yang masih bisa dieksplor gitu kesannya. Jadi kita tuh harus bangga banget ya nggak? Iya, kita tuh harus bangga sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, lahir di Indonesia gitu. Kalau yang misalnya punya kita tuh, banyak keindahan alam di dalamnya. Betul sekali. Ya kan, nah. Jadi kita mau ngajak buat All the Diners tuh lebih bisa Indonesia proud gitu. Indonesia proud ya, betul. Oke deh, kayaknya kita masih banyak hal-hal tentang mission trip yang perlu kita obrolin ya Nat ya. Tapi kebetulan perut kita sudah agak lapar nih ya. Jadi kita harus pause dulu nih ngomongin mission trip. Kita bisa bahas minggu depan kali ya. Betul. Jadi sampai ketemu minggu depan All the Diners. Dadah. Thank you All the Diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @allthedining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, share goodness.